nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang masalah sholat-sholat yang diharamkan karena tidak memiliki sebab terdahulu atau yang berbarengan sebabnya. Kalau memiliki sebab yang didahulukan atau sebab yang berbarengan itu tidak diharamkan. Ya, kemarin kita sudah sampai waktu asar ya. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Artinya sholat bukan sholat wajib ya, sholat sunnah yang diharamkan, tidak boleh dilakukan. Ya, kemarin itu sudah kita bahas. Yang pertama adalah sholat indatul syamsi hatta tatabi qadrul min. Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah, diharamkan. Kapan diharamkannya? Hatta tartafi'a qadrarum indatul syamsi hatta tartafi'a qadrarum. Diharamkannya sholat sunnah setelah subuh itu tidak ada, artinya tidak boleh dilakukan sampai terbitnya, sampai terangkatnya matahari ukuran 1 tombak. 1 tombak di sini kemarin adalah sab'ati diro 4,2 meter. Kalau udah terlihat terang matahari naik ke atas, itu boleh dilakukan sholat sunnah. Nanti kita melakukan sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah isyraq. Ya. Adapun sebelum matahari itu terangkat 1 tombak, maka tidak boleh untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh ya. Jadi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Perbedaannya kalau memangnya ada sebab yang terdahulu, ya kan? Sebab terdahulu itu yang kemarin jelaskan seperti apa? Ya, kemarin kalfa itati, sholat yang tertinggal, sholat yang tertinggal. Dia pernah meninggalkan sholat, jadi mau qadha sholat, apa-apa, karena itu kan sholat wajib kan yang dia tinggalkan. Habis sholat subuh, ada mau ngerjain lagi sholat subuh yang kemarin ditinggalin sama dia kan, nggak apa-apa. Kalau sunnahnya nggak ada, kalau faitah ini tinggal, wajib memang. Atau sholat yang dinadarkan kemarin, dia nazar, saya kalau nanti interview berhasil, terima, terus kerja, saya nazar akan melaksanakan sholat ya, waktu subuh, setelah subuh ya udah laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempunyai sebab, yang mempunyai sebab terdahulu. Kalau sholat yang dinadarkan itu sholat yang sebabnya sudah didahulukan kan, karena nadarnya tadi sudah terlaksana, sudah benar ya, terima, baru dia melaksanakan sholatnya, itu nggak apa-apa ya. Kita sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Yang harus dia lakukan kan masuk masjid dulu baru dia sholat. Nah, berarti yang didahulukan adalah masuk masjidnya dulu baru sholat, itu nggak apa-apa. Sunnah masjid. Tahiyatul masjid. Iya. Atau sunnah wudu, habis wudu dia sunnah, sholat sunnah, nggak apa-apa walaupun setelah sholat subuh, setelah apa gitu kan, nggak apa-apa. Ini kan apa namanya, sebabnya terdahulu gitu kan, nggak masalah. Yang nggak boleh dia subuh, nggak ada tuh dia subuh kayak gitu ya. Kalau dia ada. Kalau dia subuh itu lebih mantap lagi. Siapa yang bisa melaksanakannya, wah dia orang paling kaya di dunia itu. Bukan orang yang kaya itu bukan orang yang rumahnya gedung mewah, mobilnya banyak, tapi orang yang bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat sunnah. Sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa fiha, ada Nabi. 2 rakaat sholat fajar, sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu orang yang paling kaya. Ya. Niatnya sama. Qobliyah Pak. Qobliyah subuh gitu kan. Iya. Kan fajar. Iya, subuh juga dinamakan sholat fajar. Gitu. Sholat subuh juga dinamakan sholat fajar kan.
itu sholat sunnah wudhu itu Rasulullah nggak pernah melakukan. Sholat sunnah wudhu Rasulullah tidak pernah melakukan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah Mi'raj, itu suara terompah sendalnya Bilal ada di surga. Ya, sudah ada suara sendalnya, terompahnya Bilal di surga. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, amalan apa ya yang kau lakukan sehingga aku mendengar ada suara terompah sendal, suara terompahmu di surga? Nggak punya amalan apa-apa kecuali setelah wudhu dia melaksanakan sholat, namanya sholat sunnah wudhu ya. Nah itu nggak apa-apa yang kayak gitu karena sebabnya terdahulukan, atau sebabnya berbarengan. Saat itu berbarengan terjadi, dia melaksanakan sholat al-istisqa, sholat minta hujan, kusuf, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, ya kan? Apa-apa itu. Nah setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah ya sampai matahari naik seukuran 1 tombak. Tombak itu sabatu biro 4,3 4,2 meter ya. Sudah terlihat terlihat terang, matahari naik ke atas itu ya, sudah menguning. Apa laksanakan sholat sunnah itu nanti namanya sholat sholat sunnah isyraq. Kedua, kemarin wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Tidak boleh melaksanakan, tidak ada atau tidak boleh atau diharamkan melaksanakan sholat sunnah ketika waktu istiwa. Atau istiwa kemarin saat matahari tepat berada di atas di tengah-tengah langit. Tidak boleh. Fi ghairil jum'ati, di selain hari Jumat. Kalau sholat Jumat nggak apa-apa, hari Jumat silakan aja. Tapi selain dari hari Jumat nggak boleh. Ya, hatta tazula, sampai matahari tergelincir baru boleh ada tuh sholat Jumat. Ya. Terus yang ketiga, wa indal istirari hatta tagruba, ketika matahari menguning. Kemarin matahari menguning itu tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. An-nazar min al-awqati allati taru fiha sholat wa tabiqatu waktu istirari syamsi walau mimman lam yusalli al-asr. Tidak boleh melaksanakan sholat saat matahari menguning. Ya, sekalipun yang mengerjakan tadi sholat sunnah tadi dikerjakan orangnya tidak melaksanakan sholat asar, ya sholat sunnah gitu nggak boleh. Wastamir tahrim ila at-tagruba. Kapan berlakunya keharaman sholat tersebut? Sampai matahari itu terbenam. Sampai matahari terbenam ya. Berarti masuk waktu maghrib masuk tuh ya. Yang keempat, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah wa ba'da sholat subhi hatta tatlu syams. Ini tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sholat ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh hatta tatlu syams, sampai terangkatnya matahari. Ba'da fi sholat subhi al-musjid til qada'i liman shalaha mustamir tahlima ila hatta tatlu syams. Yang kelima, wa ba'da sholatil asri hatta tagruba, setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Yang kelima, ba'da fi sholatil asri. Jadi kelima waktu inilah yang tidak boleh dilakukan untuk melaksanakan sholat. Ya. Setelah sholat subuh, ini setelah subuh pertama, ketika matahari endatul syamsi, ketika matahari terbit nih, pas terbit itu nggak boleh. Ya, pas matahari terbit itu tidak boleh. Tunggu dulu, jangan pas matahari terbit kita langsung sholat sunnah, nggak boleh. Tapi tunggu naik ukuran 1 ombak. Ya, baru kita ada sholat sunnah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu istiwa saat matahari berada di atas kepala tengah-tengah langit. Pokoknya ya gaya nggak kelihatan ya gaya. Iya. Pas buat kepala. Di selain hari Jumat itu ya. Kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tuh boleh-boleh aja, nggak diharamkan.
sampai matahari tergelincir, itu batasannya udah matahari tergelincir berjalan ke sana kan, ke arah apa namanya, barat kan. Kulon. Orang Jawa bilang mulon, Betawi mulon gitu ya. Dan yang ketiga, indal istirah hatta tagruba, ketika menguningnya indal istirah hatta tagruba, matahari menguning. Walaupun bagi orang yang tidak melaksanakan sholat asar, sambil tahlima ila tagruba. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a syams. Yang keempat, tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari tadi. Ya, habis sholat subuh bisa sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Nggak boleh udah. Ba'diyah, nggak ada sholat sunnah ba'diyah ya. Ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh nggak ada. Adanya qabliyah. Ba'diyah subuh. Dan kelima, ba'da sholatil asri hatta tagruba. Setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Paham ya? Itu segitu aja. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah faslun saktatus sholati sitatun. Ada 6 tempat kita saktah, itu diam sejenak, berhenti, ada jeda maksudnya kalau dalam sholat itu saktatus sholat ya. Ada 6. Baina takbiratil ihram, pertama baina takbiratil ihram wa du'a iftitah. Allahu akbar, diam dulu, baru baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Paham? Jangan Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada diamnya dulu, saktah dulu, diam dulu sejenak. Jangan langsung disambung. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Diam dulu saja, namanya saktatus sholat. Berhenti, diam. Diam-diam di dalam sholat itu mana aja gitu. Ada 6 tempat. Yang pertama, ingat, ketika takbiratul ihram sama membaca doa iftitah, habis takbiratul ihram berhenti dulu. Allahu akbar, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira. Paham ya? Berhenti dulu, jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak, harus berhenti dulu. Namanya saktatus sholat. Nah, yang kedua baina doa iftitah wa ta'awudhi. Yang kedua, berhenti ketika membaca doa iftitah, kemudian ta'awudz. Habis ini wajhatu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa kana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti dulu situ. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada jedahnya. Di jeda-jeda. Ada komanya ya. Komanya. Kedua. Dua. Yang ketiga, wa bainal Fatihah wa ta'awudhi. Habis baca Fatihah, waladdallin. Amin. Jangan langsung baca surat, tapi diam dulu sejenak. Ya. Paham ya? Yang ketiga. Yang keempat, wa baina akhiril Fatihah wa amin. Habis baca Fatihah, waladdallin. Amin. Jangan amin ya. Diam dulu sejenak. Orang mungkin masjid waladdallin amin. Mana enggak ada jedahnya. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, wa baina amin was surati. Antara amin setelah amin baca surat yang lain kan, itu ada berhentinya dulu ya. Yang keenam, wa baina surati war ruku, antara baca surat ke ruku. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Diam dulu baru ruku. Jangan habis wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Banyak. Ini tidak apa namanya? Kasih tahu ntar. Al-Fatihah belum selesai dah. Ya, bisa dipaham insyaallah ya. Insyaallah besok kita bahas al-arkanul lati talzam fiha tu'maniyatu fi arba'atun. Kita akan bahas selanjutnya rukun-rukun tu'maninah yang wajib dilakukan. Ya. Allah kita bahas
malam Kamis karena besok jadwalnya Sarpul Anam ya, malam Rebo ya. Ya Sarpul Anam ya, malam Rebo. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.